A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang thalabul ilmi. Semoga menambah timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang Allah amanahkan kepada kita bermanfaat untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya menggantikan Ustadz Agus. Insyaallah kita akan bersama-sama belajar mengkaji surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Tentang apa ini, Pak? Tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Tentang buruk sangka. Ya. Jadi tentang prasangka. Ini lanjutan dari kajian kita yang dulu, itu kan tentang hati tenang gitu kan. Nah, ini termasuk bagian dari yang membuat kita jadi tenang. Nanti kalau kita paham insya Allah. Ya. Ini tentang prasangka. Prasangka itu apa, Pak? Ya. Kapan kita membuat prasangka? Jadi misalnya begini, kita sedang di jalan, naik kendaraan, tiba-tiba ada kendaraan lain nyalip dengan kecepatan tinggi, bus, dan jalannya ngawur. Apa yang ada di pikiran kita, Pak? Marah. Kita menilai itu bagaimana? Jadi penilaian kita terhadap fakta itu nanti akan mempengaruhi emosi kita. Ya. Jadi kalau kita di jalan kemudian ada kendaraan buanter gitu, penilaian kita apa? Biasanya ngawur tenan, numpak mobil ngebut. Kalau penilaian kita begitu, prasangka kita begitu, emosi kita gimana? Gimana? Enak enggak? Nah, enak. Kalau misalnya, wih, gue wong kebelet pipis po yo, kok ngebut? Beda enggak emosinya dengan yang pertama? Beda. Atau, wah, kayak PNS Arab gajian.
wis tanggal loro dites entek, arep gajian ngebut tenan. Nah, kalau kita menilainya prasangka kita begitu, emosi kita turun lagi enggak? Lebih enak enggak? Atau bahkan kita begini, ya Allah, ojo-ojo kae nggawa bapake sing gerah. Maka dia ngebut begitu. Beda enggak emosinya? Beda kan? Yang terakhir ini bisa jadi kita malah mendoakan kan, ya Allah, wis tak ngebut ra apa-apa sing penting selamat. Muga-muga bapake sehat. Tapi kita tahu enggak itu yang terjadi di mobil itu ketika dia ngebut itu apa? Jadi prasangka itu terjadi ketika kita membuat penilaian tapi kita belum punya fakta yang sebenarnya. Di situ kemudian muncul prasangka. Kita kan tidak tahu iki ngebut ki mergo apa. Maka prasangkanya kemudian banyak sekali liar. Nah, tergantung kita mau berprasangka buruk atau berprasangka baik. Kalau berprasangka buruk itu mempengaruhi emosi kita, berprasangka baik juga mempengaruhi emosi kita. Nah, sayangnya hari ini ya, prasangka kita itu dipermainkan oleh media. Kemarin timnas itu terakhir ngelawan pundi nggih, yang seragamnya putih itu. Karakau. Ya. Karakau. Itu menang timnas ya. Berapa nilainya? Berapa? 3-2. Bapak Ibu melihat enggak tayangan ininya? Waktu itu salah satu pemain Karakau, entah kaptennya atau siapa, itu di interview, diwawancarai. Kemudian itu di-share di Facebook, di sosmed, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Translate-nya itu bertolak belakang dengan yang disampaikan. Jadi si pemain Karakau ini dia respect terhadap Indonesia meskipun jarak ranking FIFA-nya jauh banget. Tapi di translate-nya itu tidak begitu. Di translate-nya itu justru meremehkan Indonesia, masa ranking 80 melawan ranking 100 berapa? Nah, 100 sekian itu Indonesia kan. Di translate-nya itu sampai dia mengatakan bahkan kami tidak perlu membawa pelatih. Padahal aslinya tidak begitu. Maka di kolom komentar itu Masya Allah banyak sekali yang menghujat pemain Karakau. Padahal sudah ada netizen yang mengingatkan itu translate-nya salah. Yang benar dia ini respect kepada Indonesia. Jadi prasangka enggak itu? Semua yang jadi korban itu berapa? Jadi korban prasangka. Ini baru satu contoh ya. Belum lagi nanti di berita-berita yang lain. Ya. Jadi prasangka kita sekarang ini dipermainkan oleh media. Ya. Itulah kenapa malam ini saya ngambil surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 12 itu Allah melarang kita berprasangka buruk. Melarang, kalau Allah melarang itu kalau dilanggar dosa enggak? Maksiat enggak? Pertanyaannya kita sering enggak berprasangka buruk? Padahal kita tahu itu larangan kan? Yang ringan-ringan aja misalnya. Misalnya tadi kalau ada kita di jalan kemudian disalib ngebut. Kita prasangkanya buruk. Ya Allah, mabuk po yo. Kita udah berprasangka buruk. Padahal itu dosa loh. Tapi kita mudah sekali berprasangka buruk. Dan misalnya salah satu di antara kita 2 bulan tidak ada di majelis taklim. Komentarnya apa? Iki wong nesu yo. Wah, kaki paling lagi nonton sinetron. Jadi kita mudah sekali berprasangka buruk. Padahal kita tahu itu maksiat. Berprasangka buruk itu maksiat. Dosa itu.
Tapi kita ringan banget. Apalagi ke anak-anak kita. Ibu-ibu sering nggak berprasangka buruk ke anak? Sering. Padahal itu dosa. Jadi betapa mudahnya kita terjerumus di dalam dosa yang disebut dengan prasangka. Jadi prasangka itu ada dua. Dzon. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif boleh enggak? Prasangka positif, husnudzon. Itu dianjurkan. Kalau suudzon dilarang. Ya. Itu sama-sama dzon, sama-sama prasangka. Sama-sama kita belum pegang fakta yang sebenarnya. Belum pegang data yang sebenarnya. Maka itu masih bersifat prasangka. Tapi kalau prasangka positif itu boleh dianjurkan, tapi kalau prasangka negatif itu dilarang. Prasangka positif hasilnya apa, Pak? Prasangka yang positif itu menghasilkan pikiran yang positif. Orang naik pikiran positif tenang nggak? Tenang. Emosinya stabil. Pikiran yang positif menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan perilaku positif juga. Perilaku itu bisa ekspresi, bisa kata-kata, bisa apa? Gestur, gerak tubuh. Kalau ekspresinya positif, kata-katanya positif, gesturnya positif, kira-kira orang lain responnya positif atau negatif? Positif. Kalau orang lain merespon kita positif, kita senang nggak, Pak? Bahagia nggak? Bahagia. Bahkan andai kita merespon berprasangka baik terhadap orang jahat, itu yang tersiksa kita apa orang jahatnya? Pernah enggak kita dengar ini? Uang kok dihapusi bola-balik kok tenang wae. Golek seneng sing ngenes sing ngapusi to. Wong lho tak loroni bola-balik ki ya ora gelem nesu ki. Kuwi sing nglarani sing bingung to. Lah sing dilarani mah santai aja. Bayangkan Pak, ada orang bertamu ya, pakai jas, pakai dasi. Kita kira-kira responnya positif atau negatif? Positif. Tiba baik tukang ngapusi. Tapi karena kita prasangka kita positif, meskipun niat dia itu ngapusi, niatnya jahat, kita kan responnya tetap positif tuh. Oh Pak, saking pundi jenengan? Oh saya profesor, dokter, insinyur dan seterusnya. Wes disuguhi aja ngobrol macam-macam, burine dhewe ngapusi. Tapi kita respon kita tetap positif dan kita tidak punya prasangka apapun, jadi kita enak nih. Coba ada orang bertamu, lenggowo bendo. Prasangka kita apa, Pak? Respon kita gimana? Udah ndak enak loh. Dilungguh kewe orang. Padahal dia niatnya baik. Tapi karena kita sudah punya prasangka yang negatif dulu, respon kita mesti negatif. Pikiran kita negatif, gestur kita negatif, ekspresi kita juga negatif. Jadi teko tamu kuwi pikirannya wis ra karuan kan. Nah, jadi prasangka itu berpengaruh terhadap emosi kita.
Jadi kalau pikiran kita positif, perilaku kita positif, kata kita positif, ya. Ekspresi kita senyum. Nah, nanti respon orang lain itu juga akan positif. Enak kan? Lu jenengan nek petukan wong merengut karo senyum. Kita ngeresponnya beda enggak? Beda. Lebih enak ngerespon yang mana? Kita lebih enak ngerespon yang senyum. Tapi kalau orang sudah punya prasangka, bisa enggak dia tersenyum? Enggak bisa kan? Karena kita sudah punya prasangka negatif, kita tidak bisa tersenyum. Ketika kita tidak tersenyum, orang lain responnya negatif atau positif? Negatif juga. Ya. Nah, kalau perilakunya positif, hatinya seneng, ya. Hidup bahagia kan. Tonggo-tonggo itu ngeresponnya enak gitu kan, karena kita tidak pernah punya prasangka buruk terhadap orang di sekitar kita. Kan mesti serawungnya enak itu. Jadi kalau kita punya persoalan dalam pergaulan misalnya, jangan kita terjebak di dalam prasangka yang negatif. Nah, kalau prasangka yang negatif itu menghasilkan pikiran negatif, perilakunya negatif juga, ekspresinya, kata-katanya, gesturnya, respon orang lain negatif juga. Itulah makanya Allah melarang kita berprasangka negatif. Dampaknya itu sampai di lingkungan sosial, di pergaulan. Jadi kalau kita prasangka kita positif, pikiran kita positif, itu perilaku kita positif. Ekspresi kita senyum, positif lah. Kata-kata yang keluar juga positif. Gestur kita itu positif. Nah, kalau semuanya seberapa positif, maka respon lingkungan juga akan kalau negatif, respon lingkungan juga akan negatif. Kemudian, Bapak Ibu, prasangka ini berpengaruh terhadap suasana hati kan. Jadi kalau tadi kita beri contoh, ketika ada orang ngebut itu, maka prasangka kita itu akan mempengaruhi emosi kita. Kalau prasangka kita baik, emosi kita, prasangka dikira mobilnya ngerasa buanter wong, aduh ya kan? Pernah gitu? Mulai disalib, boyak wis. Kita mengira dia ngejak kita balapan, padahal dia enggak. Wis sekarang kaput di sana. Nah, kalau prasangkanya positif, hatinya positif, pikirannya positif, perilakunya positif, respon lingkungan positif, kita tidak akan banyak masalah. Tapi kalau prasangkanya negatif, hati jadi negatif, pikiran jadi negatif, perilaku negatif, respon negatif dari lingkungan, itu nanti banyak masalah. Itu baru dari lingkungan. Belum dari sisi dampak internal terhadap diri kita sendiri. Sebuah penelitian di Filipina itu orang yang banyak prasangka negatifnya, banyak suudonnya, ya. Jadi niki sudah ya. Di surat Al-Hujurat ayat 12 itu urutannya prasangka atau dzon. Kemudian setelah itu apa?
Istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Tajassasu itu apa? Mencari kesalahan. Kemudian setelah itu wala yaktab, apa itu? Gunjing. Ini 3 hal yang berurutan. Jadi tidak ada ini kalau tidak ada ini, tidak ada ini kalau tidak ada ini. Ini berurutan. Jadi kalau kita punya prasangka buruk terhadap seseorang, kita akan cari info tentang dia enggak? Sakjane piye to kae wong karep iki? Maka kita akan cenderung akan mencari kesalahannya. Nah, di dalam proses mencari kesalahan itu kan kita tidak sendiri, Pak. Cari info enggak ke orang? Cari info kan? Dalam proses mencari info itu yang terjadi apa? Gunjing. Ini dosa semua kan? Awalnya ya dari ini. Dari kita dengan adzan dulu. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita punya prasangka buruk terhadap seseorang, kita cenderung menjauh apa mendekat? Menjauh ya. Nah, itu dulu dipraktekkan gini. Zaman ini orang-orang bakon. Nah, dulu kan ngeterke mbako dengan Pak Rukun, Segawen dan seterusnya sekitar situ lah. Itu kan kadang ngambil uang kan agak banyak. Padahal dia naik mikro. Gimana caranya supaya dia bawa uang banyak, naik mikro dan tidak ada orang yang berani duduk di kanan kirinya? Kan aman loh, tidak mungkin kecopetan loh. Caranya gimana loh? Ya macak copet. Dia macak copet. Jadi penampilannya kayak copet. Ada tidak orang berani duduk di sebelahnya? Tidak ada berani. Bahkan mikro ini penuh terima ngadeg. Orang ini duduk, orang sing wani jajari, Pak. Karena penampilannya kayak copet. Jadi dia turun di mana nggih? Kledung apa mbatur gitu. Nah, saya satu-satunya orang sing berani duduk karena kepeksa ngadeg saya banget wis ta. Karena saya tidak bawa uang kan jadi berani duduk di sebelah copet kan. Nah, kecopetan apa orang di duit tuh. Nah, dia senyum-senyum guyu-guyu. Jadi dia mentertawakan orang yang mengira dia copet. Tapi itu dia sengaja karena dia bawa uang banyak. Enak enggak gitu? Jadi dia bermain ini di mempermainkan prasangka orang. Orang kan mengira dia copet. Tidak ada yang berani duduk di sebelahnya. Jadi nek musim mudik rame uyuk-uyukan ning bis kuwi macak copet, Pak. Wong padha nyingkir kabeh. Entuk lungguhan ana sing wani jejeri gitu kan. Itu mempermainkan prasangka namanya. Ya. Sekarang kembali ke prasangka negatif. Ya. Prasangka yang negatif itu hatinya jadi negatif. Hatinya negatif, hasilnya adalah hasad atau iri. Terus apa melihat? Ketika kita punya prasangka buruk ke orang lain itu apa yang kita rasakan? Apa? Dengki. Iri, dengki, apa lagi? Cemas enggak kita? Ketika kita berprasangka, oh ini copet, kita duduk di sebelahnya, itu cemas enggak? Cemas. Apa lagi? Was-was.
Apalagi? Apa Pak? Khawatir, ya sama dengan was-was. Ketika kita punya rasa iri, was-was, cemas, apa yang terjadi dengan detak jantung kita, Pak? Lebih cepat berdenyut, ya kan? Kalau jantung kita cepat berdenyut, artinya apa? Potensi penyakit jantung kan? Apalagi hipertensi kan? Jadi orang kalau prasangkanya negatif, itu nanti akan ada penyakit di dalam jasadnya. Bisa hipertensi, ya, bahkan bisa stroke. Ini bahayanya orang punya prasangka yang buruk. Apalagi nek sampai kena yang ini. Wong kok dagang ora tau rugi to ngutuyul wae ya. Pesugane ning ndi to? Nah, ini semua ini menghasilkan ketidakbahagiaan hidup, ketidaktenangan hidup, bahkan bisa menghasilkan penyakit yang menyerang fisik seperti hipertensi, jantung koroner, bahkan bisa sampai pada stroke atau asam lambung yang saya terapi fasdu, pesan dari terapisnya apa? Karena darah saya hitam. Pak, mbok le menggalih ampun kenemenen. Kula leh takon, Pak, apa hubungannya darah dengan penggalih? Ada hubungannya enggak? Ternyata ada hubungannya. Maka orang-orang yang bahagia itu kan sehat. Ya. Karena darahnya bagus. Coba wong sing kagetan. Ya. Maka orang yang hipertensi, mohon maaf, orang yang hipertensi itu cenderung memiliki permusuhan yang kuat. Orang yang hipertensi cenderung, tidak semuanya loh ya, tidak semuanya, belum tentu juga, tapi cenderung memiliki permusuhan yang kuat. Kenapa Pak? Kenapa orang hipertensi cenderung begitu? Gimana? Ya kan dia responnya tidak slow gitu loh responnya. Ya, jadi kalau ada masalah cenderung emosional, maka permusuhannya jadi kuat. Ya. Jadi kalau sekarang umat Islam, ya, bangsa kita dicekoki prasangka lewat media sosial, kira-kira bangsa Indonesia jadi sehat enggak secara fisik? Tidak sehat. Secara mental sehat enggak? Tidak sehat. Orang kalau sudah terjebak di dalam prasangka negatif, itu gampang banget adu. Gampang banget diadu domba. Banyak kejadian yang kita lihat di media, ono maling motor doyak sing duwe, dikekke gantian dia teriak maling. Wis sing dicekel malah sing duwe motor. Kita diperbankan begitu. Maka kalau kita lihat di media sosial itu, ya Allah, itu bingungnya luar biasa. Satu fakta, misalnya fakta X, itu kalau yang ngomong yang sebelah sana beda, yang ngomong sebelah sana beda lagi, yang ngomong yang sebelah situ beda. Yo sing bener sing ndi iki? Susah kan?
Ketika kita punya prasangka buruk yang kuat banget, bisa enggak kita tidur? Jadi insomnia kan? Pikiran kita jadi negatif terus. Nah kalau pikiran kita sudah negatif, susah. Makanya Bapak Ibu, jadi kalau Allah melarang sesuatu, kalau kita melanggar larangan itu pasti ada dampak buruk terhadap diri kita. Nah, contohnya ini. Allah melarang kita berprasangka buruk, tapi kita berprasangka buruk itu nanti dampaknya buruk ke kita. Kita akan dihantui kecemasan dan lain sebagainya. Nah, supaya kita tidak terjebak di dalam prasangka buruk, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Istighfar apalagi? Sabar. Jadi Luqman yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran sampai menjadi nama surat Luqman. Itu para ulama sepakat bahwa Luqman ini, beliau ini bukan nabi kan, bukan juga rasul, tapi dia adalah hamba Allah yang Allah berikan hikmah. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, Luqman ini berkulit hitam, rambut keriting, bibirnya tebal, pendek. Ada yang mengatakan dia budak, ada yang mengatakan dia seorang tukang kayu. Intinya Luqman itu bukan orang terpandang, tapi Allah berikan dia hikmah. Suatu hari di sebuah majelis taklim, dia sedang menyampaikan nasihat. Kemudian datanglah temannya dulu yang sama-sama menggembala kambing. Kemudian selesai majelis taklim itu, temannya ini mendekati. Kamu Luqman kan yang dulu gembala kambing bareng saya? Iya, saya Luqman. Saya Luqman teman kamu. Terus apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan sampai kamu bisa dalam posisi terhormat seperti ini? Nah, salah satu resepnya adalah jangan ikut campur apa yang bukan urusan kamu. Jangan ikut campur apa yang bukan urusan kamu. Jadi kalau ada orang di jalan naik motor ngebut, itu urusan saya apa bukan? Itu kan urusannya polisi kan? Jadi kita tidak usah berprasangka apapun. Oh dia mau ngebut, mau pelan, itu urusan dia. Itu bukan urusan saya. Toh kalau kecelakaan dia juga yang kena. Kalau tiba-tiba kita punya teman yang sampai 2 bulan tidak ada di majelis taklim, kita rugi nggak? Kita tidak rugi kan? Jadi tidak usah bersangka apapun. Datang saja ke rumahnya silaturahim tanpa prasangka apapun. Kalau kita punya teman yang kalau ketemu ramahnya apa, assalamualaikum dan seterusnya, tiba-tiba suatu saat ketemu dia tidak nyapa kita, atau kita memberi salam dia tidak jawab, gimana rasanya Pak? Biasanya muncul pertanyaan apa nih kita ketemu begini? Apa toh? Aku salah apa toh? Apa aku wingi ngomong dia tersinggung yo? Banyak sekali asumsi-asumsi itu. Itu menyiksa diri kita nggak? Padahal dia leh ora takon kuwi mergo metu saka bank kredite ora di ACC. Mumet. Itu bukan salah kita kan? Supaya kita tidak usah berasumsi apapun. Paling dia lali. Jadi
pikirannya itu pikiran-pikiran positif itu. Berhusnudzon aja. Itu kita tidak akan tersiksa. Jadi kadang-kadang yang menyiksa diri kita itu adalah pikiran kita sendiri. Kita dipenjara oleh pikiran kita sendiri. Maka Bapak Ibu rahimahullah, contoh yang paling mudah ya, dampak yang sangat merusak dari prasangka itu adalah fitnah. Fitnah itu prasangka apa fakta? Prasangka kan. Sampai Allah menyebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan tidak ada fitnah berdasarkan fakta. Semua fitnah itu berdasarkan prasangka. Jadi hati-hati kalau kita punya prasangka. Ya. Karena itu berpotensi menjadi fitnah. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya prasangka yang tidak baik terhadap sesuatu atau terhadap seseorang atau terhadap apapun, jangan sampai terucap. Jangan sampai terucap. Wis tahan wae ning jero ati. Jangan diucapkan. Karena kalau terucap itu bisa jadi fitnah. Nek tembunge wong Jawa kricikan dadi grojokan itu. Di Parani itu ada bahasa edai enggak? Ada enggak? Kayane itu. Kayane ning kono lho. Oh, ada duit infaki koyone sing nggawa Pak Tami. Misalnya. Sampai orang ketiga, kayanenya udah hilang. Oh, duit infak sing nggawa Pak Tami. Padahal di informasi awal itu kayane. Di orang ketiga, kayanenya sudah hilang. Jadi fitnah enggak? Maka kalau kita punya prasangka, jangan sampai terucap. Disimpan saja di dalam hati, kemudian istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menghindari prasangka, itu tadi resepnya Luqman Al-Hakim, jangan ikut campur apa yang bukan urusan kita. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri saja. Kalau kita ikut campur urusan orang, ya, nanti pikiran kita ini dipenuhi oleh urusan orang lain, malah kita tidak bisa ngurus diri sendiri. Waktu kita habis. Kemudian yang kedua, kita harus adil, objektif. Adil itu kalau prasangka kita salah, ya kita istighfar ngaku salah. Oh ya Allah, tak kira ki jenengan mabuk, tiba-tiba leh kesusu toh. Bapak jenengan gerah toh njaluk ngapura ya. Objektif itu aja. Tapi kalau tidak objektif kan, alah gawe-gawe. Bapak isak jane ora lara kok. Kae lara ki ora tenanan kok. Kan jadi begitu. Nah, soal dia sakitnya tenanan atau tidak itu kan urusan dia kan. Bukan urusan kita kan. Urusan kita adalah kita jenengan ini ngopo ya kok biayaan ning dalan. Wah, keterke bapakku sakit. Ya sudah selesai sampai di situ. Ya. Maka kemudian kalau orang prasangkanya sudah buruk, itu nanti akan mencari kesalahan kan. Lara tenan apa ora mbok ndelok. Wah, ngapusi iki lara. Kan mesti cari-cari kesalahan. Nanti nek kurang puas, jenengan alapate ngendi? Tak tekok Pak Lurah, tak bele. Nah, jadi bergunjing kan. Nah, maka orang harus adil. Jadi kalau sudah dijawab, sudah selesai sampai di situ aja. Nggak usah cari-cari informasi lagi. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak informasi malah mumet dhewe to. Kemudian selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat itu kita respon dengan pikiran yang positif. Itu enak.
nek ono bengi rame-rame ya bagaimana caranya? Tiba-tiba bengi-bengi mulai kita mikir, waduh maling nih. Wes was-was. Tapi coba kita berpikir positif. Wah, kayaknya kayak kesusu Bali yo. Ya ini lagi baik Bali yo wis lah. So, kita lanjut tidur lagi kan enak. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan perasaan positif di dalam diri. Caranya berubah, ya, mengelola pikiran itu. Jadi kalau pikiran positif, insya Allah perasaan juga akan ikut positif. Nah, di dalam konteks sosial, kita harus memperluas cakrawala berpikir kita dengan banyak membaca, banyak berdiskusi, ya, banyak bertanya, banyak belajar. Itu akan mengurangi prasangka-prasangka yang negatif. Ya. Contoh sederhananya begini, kita mungkin dulu pernah berprasangka sesuatu itu bid'ah. Tapi setelah kita belajar, oh tiba-tiba bukan bid'ah toh itu. Nah, itu kan jadi prasangkanya berubah kan dari positif ke negatif. Dengan cara apa? Belajar kan. Atau dengan cara bertanya. Kayak kasus tadi yang ngebut tadi. Bertanya, maka kemudian kita langsung menjadi positif. Jadi perluas cara berpikir kita. Itu insya Allah kita akan terhindar dari prasangka yang buruk. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat iman. Ya, karena perintahnya di surat Al-Hujurat ayat 12 itu ya ayyuhalladzina amanu kan. Hei orang-orang yang beriman. Jadi semakin kuat iman kita, insya Allah semakin sedikit prasangka negatif kita terhadap apapun. Bukan hanya terhadap orang lain ya, juga prasangka negatif kita terhadap Allah. Wah, kono udan nih Gusti Allah karepe piye to? Itu kan prasangka negatif tuh. Atau misalnya mau bepergian ning dalan petukan ulo lewat itu. Itu nek wong Jawa ngarani ngalamat apa enggak? Apes kan? Nggak usah kita berprasangka buruk padahal. Tetap saja berprasangka positif. Nek kita berhusnudzon, mungkin lungane ya enak toh. Tapi nek kita bersuudzon, wah, ono lewat iki. Wah, apes iki ning dalan. Itu sepanjang jalan kita jadi was-was. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar cerita begini? Ada orang kecelakaan misalnya. Sakjane iki saurunge mangkat ya wis krasa. Ora enak, arep mangkat wis bingung. Ning dilalah, anake iki ngeyel. Pernah begitu? Ya. Artinya dia sudah punya prasangka kan? Sebelum berangkat itu dia sudah punya prasangka negatif. Maka kejadian benar. Begitu kejadian dia baru ngomong, sakjane iki mau ya wis ragu-ragu le arep mangkat ki. Padahal itu ragu-ragu dulu baru apes, apa apes dulu baru ragu-ragu dulu tuh. Nek dia ngomongnya, wis urunge mangkat ki mau ki wis sakjane wis ra penak. Coba kemudian rasa tidak penaknya itu dihilangkan aja. Wis bismillah. Tetap lanjut jalan. Maka insya Allah. Tapi karena sudah ada prasangka negatif, padahal Allah sudah berjanji, ana idza dzanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia punya prasangka negatif, wah wis ra enak ning dalan ngene iki. Ya, kejadian. Maka apapun yang ingin kita lakukan, kalau kita punya prasangka negatif, hilangkan dulu itu. Bukan membatalkan acaranya, tapi hilangkan dulu perasaan negatifnya, rubah menjadi prasangka yang positif kepada Allah. Bismillah, jalan sudah. Ya. Maka kita perlu menjaga diri dari orang-orang yang sering berprasangka. Ya. Jadi gini, prasangka negatif itu kan emosi negatif ya. Itu menular enggak? Nular. Jadi kalau saya ngobrol berdua saja dengan Pak Hudi, saya punya prasangka negatif yang akan terdampak
ini hanya satu orang kan? Ya. Tapi kalau saya ngobrolnya berempat dan prasangka negatif itu datang dari saya, maka dampak negatifnya akan terbagi orang empat. Ringan enggak nanggungnya tuh? Jadi nek duit 100 dibagi wong papat kan entuk nyelawe to. Tapi nek duit 100 dibagi wong siji entuke 100. Kalau saya punya prasangka negatif itu akan berpengaruh terhadap orang lain. Kalau orang lain itu hanya satu orang, maka dia akan menanggung semuanya sendirian. Tapi kalau orang lain itu 4 orang, maka dampak dari prasangka negatif itu akan terbagi ke 4 orang loh. Jadi kan ringan nanggungnya. Jadi kalau bertemu, ngobrol atau apapun dengan orang yang kita tahu karakternya ini akan berdampak negatif terhadap kita, jangan datang sendirian, Pak. Ajak teman supaya dampak negatifnya terbagi, jadi kita membentenginya lebih ringan. Jadi kalau jenengan dirayu sales, jenengan ngadepi dhewean, kalah ndak kira-kira? Kayak salesnya wong wedok nah. Ya. Tapi jenengan ngadepi sales dirayu ya begitu, tapi jenengan ngadepi wong telu. Ringan yang mana? Ringan tinggal wong telu. 3 orang yang takut, wong telu iki wedi kabeh. Tapi nek bareng lak dadi wani to. Tapi nek wedi dhewekane sing sora tenan. Tapi wedi bareng-bareng itu jadi berani. Ya, sama pengaruh negatif itu begitu. Jadi kalau kita menghadapi orang yang negatif, jangan sendirian supaya dampak negatifnya itu bisa dihandle bareng. Jangan dihandle sendiri. Kalau dihandle sendiri berat, kalau kita kalah sudah kita jadi korbannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bebaskan pikiran kita, hati kita dari prasangka-prasangka negatif. Fokus pada diri kita sendiri. Insya Allah sehat. Bahkan andai kita melihat sebuah keburukan, kalau kita melihatnya kemudian kita tetap berprasangka positif, itu insya Allah keburukan itu akan berdampak positif pada diri kita. Tapi kalau kita melihat kebaikan dengan prasangka yang negatif, maka kebaikan itu tetap akan berdampak negatif terhadap diri kita. Kita bertemu orang alim dengan prasangka negatif, kita dapat ilmunya enggak? Kita bertemu orang bodoh dengan prasangka positif, kita bisa dapat ilmu dari orang bodoh enggak? Bisa. Contohnya begitu. Maka jangan pernah ada prasangka negatif di dalam diri kita. Wah, iki piye nek wong iki jahat tenan? Enggak usah khawatir karena semua yang menimpa kita tidak akan pernah melebihi apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi kan santai banget. Yang penting saya berhusnudzon aja. Nah, dia niatnya jahat dengan saya, sejahat apapun dia terhadap saya, kalau Allah tidak mengizinkan terjadi enggak? Enggak terjadi. Jadi kan santai tuh. Wis to, kowe arep niatmu ngapusi ora apa-apa, sing penting tak apiki. Nek Gusti Allah ora ngersake ya ora iso ngapusi kok. Paham? Jadi enak kan gitu. Iya. Jadi hati kita jadi tenang. Jangan terlalu banyak berprasangka. Begitu Bapak Ibu? Cukup? Ada pertanyaan? Oh ya. Kalau waspada itu boleh tidak? Tapi kita dulu ketika itu kan waspada. Ya. Ada tamu, ada apa tadi waspada itu harus waspada gitu. Namun waspada itu kan menurut ketika Kalau prasangka tadi kan penilaian sebelum bertemu dengan
fakta yang relevan. Kalau waspada itu kehati-hatian berdasarkan fakta. Fakta itu bisa pengalaman masa lalu. Misalnya begini, kalau ada mendung, itu pasti hujan enggak? Belum. Tapi kalau mendung, biasanya kita antisipasi hujan enggak? Iya. Tapi ojo mesti kayak udan juga. Tapi nek wis mendung, arep lunga nggo sepeda motor, kok orang nggawa mantol, njuk udan, kuwi salahe sapa, Pak? Salah kita sendiri. Tapi nek mendung, numpak sepeda motor wis nggawa mantol, kok ora udan? Ndak apa-apa kan? Jadi jangan terjebak pada iki mesti udan, tapi yang penting kita siap kalau hujan. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang yang lazimnya secara umum penampilannya mencurigakan, ya. Karena orang baik dengan orang tidak baik itu kan bisa dilihat dari penampilan. Meskipun itu bukan jaminan loh ya. Tapi yang sikap kita kan tergantung apa yang kita lihat kan. Lu nek dhewe lah nyawang seperti tadi itu. Dia penampilannya copet, padahal bukan copet. Tetap orang menjauh tuh. Tetap orang waspada kan. Padahal dia bukan copet. Nah, jadi waspada itu kehati-hatian berdasarkan fakta-fakta yang kita punya. Fakta itu bisa jadi adalah pengalaman yang kemarin, pengalaman diri kita maupun pengalaman orang lain. Maka itu namanya waspada. Tapi kalau prasangka itu kita tidak punya fakta apapun. Tiba-tiba kita membuat kesimpulan. Begitu Pak bedanya. Ada lagi? Cukup ya? Baiklah Bapak Ibu rahimahullah, semoga Allah mudahkan kita untuk membebaskan hati dan pikiran kita dari prasangka-prasangka yang negatif. Kemudian kita rubah menjadi prasangka-prasangka yang positif. Dengan itu semoga hidup kita menjadi lebih bahagia. Dengan hidup yang bahagia itu semoga ibadah kita menjadi lebih khusyuk, taqarrub kita kepada Allah itu menjadi lebih mudah. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.